kami juga pernah sampaikan, maksudnya dengan mendapatkan anugerah kapal tarung itu, di mana warga suku Punan itu kan untuk merawat dan menjaga hutannya. Mereka ini merasa tanggung jawab untuk berat sekali. Maksudnya, ya apa kami mempertahankan hutan kami ini, kami sudah coba mempertahankan. Namun pihak ancaman dari luar banyak sekali. Kan? Kita melarang ya sampai batas itu juga, kita tidak punya kuasa, tidak punya wewenang. Jadi mereka itu menyarankan kepada pemerintah ya, baik pemerintah daerah, pusat, seperti disampaikan di pusat tadi, agar dari pemerintah itu bisa turun melihat bagaimana untuk pengamanan daerah mereka ini. Mereka merasa beban Pak dengan adanya pengelolaan petani. Bebannya itu tadi, karena kami menjaga ini banyak. Kami ini dapat ancaman terus dari luar. Oh, diancam? Ancaman itu dari segi apa namanya itu? Mereka mengatakan tidak, kamu tidak punya hak. Oh, ini hak hutan negara. Jadi kamu kan kami ini punya izin, gitu kan? Jadi kalau kamu mempertahankan wilayah ini, kami bisa minta ganti dan denda kepada kamu, gitu kan? Dan mereka ini tidak tahu apa-apa kan? Nah, saya juga selaku pendamping mereka sering ketemu dengan misalnya. Kemudian masalah batas wilayah ini, maksudnya desa antar desa ini jadi problem sekarang ini. Nah, itu kami sudah sarankan kepada Bupati supaya Pak ini batas desa ini baik kecamatan supaya diproses mana batas sebenarnya. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Kalau wilayah hutan Benau sendiri, apakah sejauh ini berkurang Pak Datuk? Oh jelas. Berkurang ya? Kurang jauh. Luasannya berapa? Karena yang sekarang SK Bupati itu kan hanya sekitar 18.000 hektar. 18.000 Itu kan hektar. masih itu daerah Gunung Batu Benau. Gunung Bentang itu kan hak ahli waris itu. Hanya Dari Kesultanan Bulungan. ya, Sultan Bulungan. Jadi waktu Sultan Bulungan itu kan saya ini keturunan yang kelima ini. Kelima, yang meneruskan untuk merawat mereka ini. Ya ikut mendamping sama mereka. Kalau boleh tahu Pak, keyakinan mereka ini keyakinan apa Pak? Keyakinan apa kepercayaan? Kepercayaan. Untuk populasinya tuh Pak, kira-kira sudah berapa deh sampai sekarang Nah itu populasinya? yang mau terdaftar ini kan katanya sekitar 35, jumlah penduduknya sekitar 105, 106. Masih banyak yang belum didata, maksudnya masih di luar, belum ngumpul kan. Kalau Pak Dato sendiri harapannya untuk anak asuh lah ya bahasanya kan, pusat Punan Batu Benau itu bagaimana untuk kesehatannya, pendidikannya itu maunya Pak Dato itu bagaimana? Ya sekarang kan pemerintah itu sejak tahun 2000 ke bawah itu kesehatannya itu sudah mulai, maksudnya diprogramkan tiap bulan mereka itu didatangkan dokter dari Puskesmas, Kedua Sembilan itu tiap bulan rutin juga. Tapi hal-hal lain itu yang masih. Tapi Bupati menjanjikan nanti bilangnya berapa pendidikan, sekolah rimba apa tuh? nanti kita dalam waktu dekat ini kita laksanakan. Pak, selama ini mata pencarian mereka ini apa Pak? Nah itu tadi kan biasa mereka ini mencari pencahayaan itu kan dari hasil hutan itu kan. Mereka makan gitu. Makan pada umbi-umbian apanya. Tapi sekarang ini terasa betul kekurangannya sudah. Oh gitu. Maksudnya mereka mau ke sana, lokasinya sudah terbentur, mungkin hasil hutannya juga Berkurang. Apakah mereka itu ada aktivitas jual beli atau mereka cuma makan, cari bahan makan, nggak ada transaksional dengan masyarakat Nah, luar? kalau kita lihat ya, selama saya mendamping mereka itu, nggak ada istilah hari ini habis itu kali ini besok Gitu. cari. Berarti memang mereka itu nggak ada transaksional dengan masyarakat di luar mereka. Nggak ada. Nggak ada. Kalau sama saya itu kan kadang-kadang kalau hasilnya seperti madu kan, jual sama saya nggak barter aja. Oh barter, madunya bahan berapa makanan. Berapa nah saya dengan uangnya nggak tahu ya, kasih beras, kasih gula. Oh mereka belum tahu uang. Tahu juga. Oh, Ada gitu. sebagian tahu, ya, tapi sistem dan caranya sama saya begini. Untuk sekarang ini apakah ada hukum adat yang mengikat mereka Pak? Nah itu memang sementara ini kan memang sudah ada itu, tapi dia tidak secara tertulis kan. Hanya orang-orang luar juga tidak perlu memperdulikan itu lagi. Sepertinya sungai mereka kan sudah mulai diracun, dimasang dengan stroke. Ikan-ikannya sekarang Belum ada sanksi adat gitu, belum ada mereka. dilarang juga mereka, dilarang juga. Tapi mereka nggak bisa beri belum ada buat pegangan. Tidak kan Pak? Iya. Kalau secara historis mereka rukun mana aja Pak? Bisa sampai Nah, kalau kita berdasarkan hasil penelitian ya dengan pengakuan adat ini, mereka ini katakan itu suku yang paling tertua. Dari genetiknya. Ya, genetiknya. Yang paling tertua baik dari Kenya, Golongan, Bidung, Kayan. Mereka ini
sesuai hasil penelitian. Dari semua etnis suku di Kalimantan Utara mereka gennya Ya. yang paling tertua. Bisa jadi mereka induk dari gen kita gitu Pak. Ya, saya kurang ingat ya, tapi ada hasil penelitian gitu. Bahasanya lebih mirip bahasa apa dari kelompok mana? Nah itu makanya hasil penelitian itu bahasa mereka ini kan jadi apa Rusia apa kan gitu. Memang ada hampir mirip kesamaan di situ. Tapi ada bahasa istimewa mereka ini itu bahasa Lastala. Gitu. Lastala namanya. Lastala ya. Nah, jadi mereka ini kalau dia untuk minta memohon itu dia berhubungan dengan Tuhan, dia yakin juga dengan adanya Tuhan. Jadi dia mohon dan minta mungkin ada berikan kami rezeki, berikan keindahan kan kami dari penyakit. Mereka tuh mau menyampaikan pada malam hari. Itu juga pernah diteliti. Jadi tidak ada persamaan dengan suku lain. Dan saya sendiri kalau bahasa Punan tahu semua saya. Tapi kalau bahasa Lastala ini saya Nggak tahu ya Pak ya. Mereka tadi bisa juga bahasa Pulau tadi. bisa. Oh, iya. Saya bilang, bisa semua. Oh, iya. Saya berdampingan sama orang Pulau. Oh, gitu. Sambil izin juga saya. Udah tuh bukunya takut yang tahan Oh yang anak buat Oh ya, enggak ada yang bisa Abdul Karim. Satu Abdul Karim. pendamping dan pembina suku Punan Batu. Oh, Ya.